Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarno Hanibudin MPDI selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat Bapak Ali Sodikin MPDI selaku dosen pembimbing 2, dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nursin Romli MPD selaku dosen penelaah. Izinkan saya di sini, Alfian Alifuddin, dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Sufyan Sauri Majenang, mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja Guru sebagai Tenaga Operator terhadap Kinerja Guru dalam Pembelajaran. Studi kasus guru-guru yang merangkap sebagai tenaga operator sekelompok kerja Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan C. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal. Yang pertama adalah latar belakang masalah, lalu definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan guru yang memiliki kualifikasi IPTEK tinggi di MI Sekecamatan C yang juga kebanyakan merangkap menjadi tenaga operator. Hal ini dikarenakan untuk menjadi tenaga operator harus menguasai IPTEK dengan sebaik mungkin, dan kebanyakan MI Sekecamatan C belum mampu untuk mempekerjakan tenaga khusus operator. Oleh karena itu, guru yang sudah sedikit menguasai IPTEK di atas rata-rata biasanya ditunjuk sebagai tenaga operator di suatu sekolah ataupun madrasah. Hal ini diduga berpengaruh terhadap kinerja guru dalam pembelajaran karena untuk mengerjakan pekerjaan tenaga operator membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga guru dalam tugas pokoknya sebagai pendidik menjadi kurang maksimal. Untuk menghindari penjelasan yang terlalu melebar, saya di sini akan memaparkan beberapa kata kunci dalam penelitian saya. Yang pertama adalah beban kerja guru, yaitu beban kerja guru menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 jam dalam 1 minggu pada satuan administrasi pangkal. Beban kerja selama 40 jam tersebut terdiri atas 37,5 jam kerja efektif dan 2,5 jam istirahat. Adapun pelaksanaan beban kerja selama 37,5 jam kerja efektif bagi guru mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran atau bimbingan, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan yang dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Lalu menilai hasil pembelajaran atau bimbingan, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Lalu yang B, tenaga operator. Operator adalah personal yang diberi tugas untuk menginput data sekolah dan mengirimnya secara online ke server pusat. Tugas operator sekolah di sini tentu juga untuk membantu tugas-tugas kepala sekolah. Dalam perkembangannya, operator sekolah tidak hanya menangani pendataan siswa, tetapi mereka juga harus mengerjakan aplikasi online dan berbagai macam pendataan yang lain. Lalu kinerja guru dalam pembelajaran merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran sampai dengan evaluasi di sekolah atau madrasah dan bertanggung jawab atas peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Di sini saya menemukan dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah beban kerja guru sebagai tenaga operator berpengaruh terhadap kinerja guru dalam pembelajaran. Lalu yang kedua adalah bagaimana pengaruh beban kerja guru sebagai tenaga operator pada guru sekelompok kerja Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan C. Adapun tujuan dan manfaat penelitian, yang pertama adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui pengaruh beban kerja guru sebagai tenaga operator terhadap kinerja guru dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh beban kerja guru sebagai tenaga operator pada guru sekelompok kerja Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan C. Lalu untuk manfaat penelitiannya ada dua. Yang pertama manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pengaruh beban kerja guru sebagai tenaga operator terhadap kinerja guru dalam pembelajaran. Lalu untuk manfaat praktisnya, yaitu bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan juga sebagai pertimbangan mengenai beban kerja di dalam institusi pendidikan. Untuk menghindari plagiasi, saya menemukan 3 skripsi yang agak terkait atau berhubungan.
Yang pertama yaitu dari Maria Apriani dalam skripsi berjudul Pengaruh Beban Kerja Terhadap Stres Kerja, studi kasus pada guru SMP Negeri 1 Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta tahun 2021. Lalu yang kedua, Silvirian Murti dalam skripsi berjudul Analisis Pengaruh Beban Kerja Guru dan Kompensasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Guru, studi kasus di SMP Negeri 5 Sragen. Skripsi Fakultas Ekonomi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013. Lalu yang ketiga ada Firda Aulia dalam skripsi berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Operator Sekolah dalam Pengelolaan Data Pokok Pendidikan pada SD dan SMP Negeri di Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Adapun perbedaan antara penelitian saya dan 3 penelitian tadi, yaitu untuk penelitian yang pertama itu lebih mengkaji kepada pengaruh beban kerja terhadap stres kerja. Lalu yang kedua lebih kepada pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap produktivitas kerja guru. Itu yang 1 dan 2 masih keseluruhan guru. Lalu yang ketiga barulah di sini faktor yang mempengaruhi kinerja operator. Di sini baru kinerja operator secara khusus. Nah, untuk saya itu adalah kinerja guru yang sekaligus operator. Jadi itu perbedaannya. Adapun persamaannya di sini yaitu sama-sama mengkaji tentang beban kerja dalam satuan pendidikan. Untuk metode penelitian, saya di sini menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Untuk metode pengumpulan data, yaitu data didapatkan dan dikumpulkan dengan cara wawancara dengan pihak terkait, yaitu menggunakan sampel. Tidak semua guru yang merangkap sebagai tenaga operator di kelompok kerja madrasah ibtidaiyah Kecamatan C, dan juga dengan jurnal kegiatan guru di masing-masing MI. Lalu untuk metode analisis data, saya menggunakan metode analisis deskriptif. Untuk sumber datanya, saya menggunakan 2 sumber data. Yang pertama data primer, yaitu tadi dengan wawancara, dan yang kedua adalah data sekunder, yaitu dengan jurnal kegiatan guru. Untuk sistematika penelitian, pada bagian awal terdapat halaman judul, lembar pernyataan, halaman pengesahan, foto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman abstrak, dan pedoman transliterasi. Untuk bagian isi, bab pertama, bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi landasan teori, bab 3 berisi gambaran umum, bab 4 berisi hasil penelitian, dan bab 5 berisi penutup, terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup. Untuk bagian akhir, terdapat daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis. Sebelum mengakhiri presentasi proposal skripsi pada kali ini, saya mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.